Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi ighfir lana wal muslimin wa walidayna wa auladana. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi jidna ilman nafi'an wa rizqana. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi hablana rizqan wasian wa amalan mutakabbalan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minka salam sallim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Anta salam wa minka salam sallim lana ila subuli salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'atayna rahmatas salam wa warisa daras salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillahissalam, bismillahil mu'min, bismillahil azizil hakim. Bismillah, 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 bismillahil khaliq, bismillahil ghaffar, bismillahil wadudil majid. Bismillah, 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 bismillah,
Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillahil basit, bismillahil khafid, bismillahir rafi'il mudid. Bismillah, 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 bismillah. Bismillahil muzil, bismillahis sami, bismillahil qawiyil matin. Bismillah, 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 bismillah. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Hayana kul sifat Allah, hayana rid wahdaniyatan Allah wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawa minhum wal amwat sayyulahumul fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam Wasyekh Ijuddin Ibnu Abdissalam Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz insyaallah. Wa nafa'ana bihima wa ulumuhima wa ulumihuma insyaallah bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah Wasyekh Ijuddin Ibnu Abdissalam Allah memberkahi hidup kita, anak-anak kita, istri kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Wahdina ila siratil mustaqim. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita kelembutannya, kasih sayangnya dan pertolongannya. Allahumma lutfan wa aunan warridho. Dan kita berharap Allah memberikan ridhonya kepada kita di dunia ini sampai sebelum kematian kita, pada kematian kita dan sesudah kematian kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, rubbama waradatiz zulmu alaika liyu'arrifaka qadara ma man bihi alaika. Masya Allah, insya Allah. Rubbama, boleh jadi, waradatiz zulmu, telah datang pada dirimu kegelapan seperti syahwat wal ma'asi, seperti keinginan-keinginan syahwatmu, keinginan-keinginanmu, duniamu yang menggelora, harapanmu, cita-citamu yang besar melebihi daripada kemampuanmu. Wal ma'asi, mungkin kegelapan itu seperti kemaksiatan. Kemaksiatan itu seperti lalai mengerjakan sholat 5 waktu atau sebahagian sholat 5 waktu, lalai mengkoda sholat-sholat yang tertinggal termasuk kemaksiatan, lalai mengingat Allah, lalai berbakti kepada ibu bapak, lalai mendoakan ibu bapak, ma'asi wal ghaflan, kelalaian-kelalaian lainnya. Alaika, pada dirimu itu, liwa'arrifaka,
yaitu untuk mengenalkan engkau, agar engkau lebih mengenal sebenarnya pada dirimu itu haluka, tentang diri keadaan, qadara ma man bihi alaika, apa yang Allah takdirkan pada dirimu itulah dirimu. Ringkasnya maksud beliau, setiap manusia, tapi beliau menggunakan kalimat rubama ya, sesuatu pengandaian. Rubama itu pengandaian ya, bukan pengandaian ya, suatu keringanan ya, terkadang-kadang, tapi sebenarnya sering terjadi. Hampir semua kita manusia mengalami kegelapan. Pada diri kita ada. Bahasa lainnya, pasti ada salah ya. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Ada keliru, ada dosa yang kita lakukan selama hidup ini. Kadang engkau berharap engkau sempurna, tidak ada pernah berdosa. Kalau kita lihat zaman sahabat itu, Ali bin Abi Thalib itu adalah satunya tokoh yang paling banyak dikenal ya, yang istiqomah artinya sejak kecil beliau sudah beberapa umur, beliau sudah besar, beliau berikut Nabi kan, sehingga beliau tidak sempat jadi orang kafir, tidak sempat jadi orang yang tidak tahu dengan agama. Beda dengan khalifah yang lain ya kan. Umar sempat berbuat kesalahan, Umar itu pernah mengubur anaknya gitu kan, Masya Allah. Abu Bakar pernah menjadi orang kafir kan sebelum Islam, Utsman demikian, Ali aja yang istiqomah. Artinya belum lagi sahabat-sahabat yang lain ya kan, semuanya dalam kekafiran, baru mereka kemudian masuk dalam Islam. Artinya rata-rata semuanya adalah memiliki kesalahan. Sama seperti kita mungkin pernah lalai mengerjakan sholat, pernah mencuri, mungkin meskipun yang dicuri ya kecil-kecil saja gitu kan, pernah berbuat jahat kepada orang, menyakitkan orang lain. Kalau menyakitkan orang lain itu kan sebenarnya ada dua pada umumnya, tapi sebenarnya lebih ya. Satu, tangan kita biasanya ya kan, tangan memukul. Kemudian mulut kita biasanya apa? Menggibah, memfitnah orang. Pikiran kita kadang menyimpulkan orang salah, menyimpulkan orang keliru. Itu kan kelalaian, itu kegelapan. Berbanding lurus dengan nur Allah, cahaya Allah. Sering mungkin datang kepada kita, atau sampai sekarang kadang-kadang bagian-bagian tertentu terulang-ulang kita sampai kesal. Ya enggak? Kesal itu artinya kita sudah berusaha melewatinya, menghilangkan, tetap saja itu ada terus. Maka ketahui, kata saya, semua itu adalah gambaran betapa Allah memiliki kadar pada diri, Allah memiliki ketentuannya pada diri. Maka qad minallahi bihi alaika sabikan minal anwari wal iqbal, agar engkau menyadari sebenarnya sebagaimana yang terdahulu, engkau bisa membedakan. Yang terdahulu bagiannya adalah minal anwari wal iqbal, ada cahaya dari Allah, wal iqbali, penerimaan dari Allah. Meskipun engkau adalah selalu salah atau sering salah gitu kan, terkadang sering salah. Salah satu kesalahan yang pasti kepada diri manusia itulah kejahilan ilmu, jahilnya ilmu agama. Jahil itu artinya kebodohan ilmu agama, tidak mendalam ilmu agama, sehingga tidak tahu dengan dosa yang dilakukan. Misalnya sering memprotes alam, misalnya alam aja diprotes ya kan, dosa yang tidak ketahuan itu. Misalnya kenapa hujan begini, kenapa jadi panas, hari panas diprotes, hujan diprotes, kenapa jadi tanah ini warnanya begini, misalnya warnanya hitam, coklat.
Itu kan tidak disadari yang seperti itu. Kadang-kadang keluar di dalam pikiran kita. Atau kita sakit, kenapa jadi aku sakit? Padahal sakit itu selalu ada kan kadang-kadang kan. Nah, sering datang. Ala maulaka. Maka ketika engkau sadar bahwa kegelapan itu, lalu engkau sebagian dari kegelapan itu adalah terang benderang, al-anwar, terang benderang. Maksudnya kamu jangan juga lupa bahwa banyak juga perbuatan baik yang kamu lakukan, ya enggak? Bukan hanya keburukan saja kita lihat, tapi kebaikan. Kebaikannya apa? Kita mesti sebahagian atau seluruhnya total kita masih bisa mengerjakan sholat 5 waktu. Kita masa hari-hari kita masih bisa membaca Al-Quran, kitab Al-Quran meskipun hafalan. Misalnya kita membaca surah Fatihah itu kan Al-Quran. Membaca apalagi amanah Rasul, misalnya waktu wiritan, amanah Rasul lebih itu kan Al-Quran. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, itu kan juga Al-Quran. Kamu baca, semua itu membuktikan Allah selalu memberikan kepadamu cahaya dalam hidup hari-harimu. 2, itu membuktikan iqbal. Iqbal itu penerimaan Allah pada dirimu. Maka jangan sampai menjadikan engkau surut untuk panahmaduhu, memuji Allah atau bersyukur kepada Allah aja wajar. Nah, ini berbahaya juga. Melihat yang buruk itu pada diri itu baik, sangka buruk kepada diri baik supaya timbul penyesalan, bertobat kepada Allah, ingin bersemangat. Tapi kalau itu saja yang dilihat, jangan juga, ya enggak? Lihat lagi sisi yang lain, tambahkan pada sisi yang kebaikan yang selama ini dapat kita kerjakan. Itu membuktikan cahaya Allah ada pada diri kita. Itu membuktikan Allah menerima kita, meridhoi kita. Subhanallah, ya Pak, Masya Allah. Kita dapat mengingat, alhamdulillah malam minggu kawa ke majelis taklim, kita masih mendengarkan. Karena ketika mendengarkan ceramah di dalam majelis taklim, kita bisa selama kita duduk mendengarkan ceramah itu, berarti kita total bisa mengingat Allah. Itu berarti cahaya Allah pada diri kita ada. Subhanallah. Panahmaduhu, maka seyogianya kita memuji Allah. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Bayangan surga itu sudah kelihatan cahaya Allah. Masya Allah. Wa ijaraja'ta ila halika arabta anna zalika nikmah. Bila engkau sudah bisa melihat dirimu perbedaan itu, engkau sudah mengenali dirimu itu, betapa banyaknya nikmat pada diri. Itulah nikmat sebenarnya, nikmat surganya. Jadi nikmat selama ini mungkin nikmat itu kita pahami makan minum, ya lah, makan minum, berbaju baru, berbaju mewah, berkendaraan, ya kah, punya rumah, tempat tinggal, dapat tidur di kursi di ranjang yang empuk, kemudian dapat duduk di kursi sofa indah sambil merokok. Kita sangkai nikmat itu. Betul, itu nikmat betul. Ada lagi nikmat yang paling utama dari segala utama, adalah nikmat berupa dapat melaksanakan ibadah. Nikmat kita melaksanakan kewajiban dari Allah, syariat, itu nikmat yang besar pada dirimu. Dan bila kamu dapat mengerjakan itu, berarti cahaya Allah ada pada dirimu. Nikmatun azimatun, itulah nikmat yang sangat besar. Masya Allah. Maka seyogianya kita payaksiru minka alhamdulillah, maka seyogianya engkau memperbanyak kalimat alhamdulillah. Jangan terbatas 33 kali. Alhamdulillah. Kalau perlu sesekali setiap hembusan napas kita bermakna alhamdulillah. Ya Allah lah, duduk, nah, sambil mengunjung kah? sambil apa? Sambil santai, tarik napas, hembuskan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau orang kan biasanya Allah, hembuskan keluar Allah. Boleh alhamdulillah.
tarik nafas alhamdulillah. Malam ini semalaman aku napasku bermakna alhamdulillah. Oh, jadi duduk alhamdulillah mana. Makanya kalau dulu ada lagi istilah dua hal nikmat yang kita syukuri itu. Satu nikmat ijad, dulu kan ada nikmat ijad dan nikmat imdad. Ada ingat pernah lah nikmat ijad dan nikmat imdad. Ijad itu nikmat yang tumbuh kita dilahirkan kita. Jadi ijad itu nikmat kita dilahirkan, kita syukuri itu, alhamdulillah. Makanya kalau dalam Islam itu kalau orang lahir disunahkan dia, itu kan melaksanakan akikah. Nah, sunat lah ya, hukumnya jangan wajib, jangan dipaksa. Sunat akikah, kemudian memberi nama. Meskipun dalam fikih tasmiyah itu sunat, yang dimaksud sunat itu dalam fikih adalah perayaannya. Tapi kalau memberi namanya itu wajib. Jangan sampai manusia tidak ada nama. Ya kan, memberi namanya itu wajib. Tapi acaranya itu tasmiyahnya itu sunat itu kan. Itu kadang-kadang bingung. Jar guru misalnya dalam fikih tasmiyah ini sunat aja, jarang hadir, maka kalau tidak beri nama, enggak ada punya nama dia, itu kan lain, beda lagi. Jadi ada nikmat ijad. Ijad itu nikmat yang sifatnya kita dilahirkan. Kemudian imdad, nikmat kita dibesarkan Allah. Adalah pernah kelaparan kita selama ini, enggak pernah kan? Itu imdad itu. Terus menerus dia datang nikmat itu, mendatang terus. Apa-apa nikmat setiap hari kita dapat bermacam. Hari ini kita dapat disuguhi orang pisang goreng, lain waktu kita disuguhi orang super mie super mie, lain waktu kita disuruhnya apa. Itu kan berkembang itu macam-macam nikmat. Nah, nikmat kita menghirup napas, tiba-tiba anak kita mengajak kemana, ke satu tempat yang indah, kita melihat enaknya kita menghirup udara mungkin di suatu daerah kampung, merasa nikmat kita, itu namanya imdad. Jadi nikmat itu ada nikmat ibadah, ada nikmat satu, nikmat kita melaksanakan ibadah, itu cahaya Allah. Nikmat yang kedua adalah kita sadari nikmat itu adalah bersifat ijad. Ijad itulah kita dilahirkan. Yang ketiga adalah imdad, kita mendapatkan terus-menerus nikmat dalam kehidupan ini. Wasyukuru, maka hendaklah engkau bersyukur. Papat syaratin nikmah nikmatun, maka jadilah bagaimana juga kita bisa memahami siksaan atau nikmah, atau bukan nikmah ya, bukan ain ya, tapi kop, nikmah. Nikmah itu siksaan atau kesusahan kita. Juga bagaimana engkau pahami itu nikmat. Kenapa? Karena kesusahan itu az-zulmu, kegelapan. Ya enggak? Misalnya kita sakit, disitulah kita merasa berarti nikmatnya sehat. Itu kan? Ketika kita mendapat mendapat kelalaian, sholat tidak sempat sholat, tidak sempat mengqadha sholat, karena mungkin dalam perjalanan kita lupa atau apa, barulah kita sadar betapa nikmatnya selama ini kita mengerjakan kewajiban. Kadang-kadang kita tidak sadar nikmatnya melaksanakan kewajiban. Bisa kan sudah? Belum lah. Pina kayak anjan. Ija aradallah, dalam kitab Iqazul Himam, Syekh Muhammad Azibah mengingatkan, ija aradallah, ada dalam sebuah hadis Nabi SAW, ija aradallah, apabila Allah menghendaki bi abdihi, kepada hambanya itu khairan, kebajikan, jahadahu fid dunya, maka si hamba itu menjadi mampu berjuhud di dunia. Juhud itu berhati-hati terhadap kehidupan dunia, mana halal haram, tahu, mengingat,
menjaga diri dari perbuatan maksiat, itu jahada, juhud itu fid dunya wa raghabahu fil akhirat. Kemudian di hatinya timbul, kalau Allah sudah menghendaki kebaikan pada orang itu, di hatinya selalu timbul keinginan untuk mendapatkan akhirat, keinginan untuk hidup akhirat, keinginan untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Wa basyarahu bi uyubi nafsihi, dan Allah bukakan pada dirinya pandangannya betapa dirinya itu sebenarnya jelek sekali, betapa dirinya itu amat bergantung kepada kasih sayang dan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, itu tandanya orang baik. Jadi ada 3 tanda orang baik itu. 1, ingin berjuhud, ingin berhati-hati terhadap dunia, ingin menahan dirinya dari syahwatnya. 2 adalah berkeinginan untuk akhiratnya. Yang ketiga adalah matanya makin luas melihat uyub, keaiban dirinya. Subhan, dirinya ini aib. Karena sibuk melihat aib dirinya, maka dia lupa keaiban orang lain. Nah, itu kan. Wa min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Nabi juga mengatakan, wa man azama ghaniyan li ajli gina kana indallahi ka'abidin wasaman. Nah, ini barang siapa yang membesarkan satu kekayaan disebabkan dia ini kaya karena dirinya sendiri. Orang kaya merasa, wow, ini kan kesuksesan ini siapa dulu, aku ini kan memang lebih dari orang lain yang seperti itu. Kana indallahi ka'abidin wasaman, dia ka'abidi wasanin, seperti orang yang menyembah berhala, seperti orang penyembah berhala. Tapi tidak sama seperti aja, seperti seolah-olah gitu kan. Jadi tamsil ya, kapnya ini tamsil. Jadi seolah-olah gitu. Tapi kalau orang baru belajar agama membaca hadis ini bisa dituduhnya orang penyembah berhala. Tidak seperti itu. Seolah waman asafa ala dunya fa'atathu iktaraba minan nari masyirata sanatin. Barang siapa yang melombakan dirinya kepada dunia, terus menerus mengejar dunia, maka berarti dia mendekatkan dirinya kepada api neraka. Seperti gitu kan, 1 tahun lebih dekat dari sebelumnya perjalanannya. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu taufik dan hidayah kepada kita dan menguatkan jalan kita untuk selalu dalam ridho Allah Azza wa Jalla. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ghafarallahu lana bihaqqi nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi nabi salam. Fa aksir lakum bisolati wassalam. Fa aksir lakum bisolati wassalam. Ghafarallahu lana bihaqqi nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi nabi salam. Fa'asir lakum bisolati wassalam. Fa'asir lakum bisolati wassalam. Akramallahu nabi
bisolati wassalam. Akramallahun nabi bisolati wassalam. Fa nusallu wa nusallim ala nabi salam. Fa nusallu wa nusallim ala